Halo semuanya, kembali lagi dengan sahabat literasi sejarah. Lambang Garuda Pancasila simbol identitas bangsa Indonesia yang penuh makna filosofis dan nilai-nilai mitologis, yang mana telah menjadi bagian integral dari budaya nasional. Dalam perjalanan sejarah, lambang ini telah melalui proses pengembangan yang panjang dan kompleks dengan berbagai tokoh yang berkontribusi pada perencanaannya. Pada kesempatan kali ini, sahabat literasi sejarah akan membahas mengenai burung Garuda sebagai lambang negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke pembahasannya. Check it out! Sejarah lambang Garuda Pancasila bermula di era awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, semangat persatuan dan kemerdekaan menggema di seluruh penjuru negeri. Di tengah upaya menyusun identitas bangsa, muncullah kebutuhan akan sebuah lambang negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa yang kita inginkan. Dalam mitologi Hindu, Garuda memiliki kisah di mana ia berhasil membebaskan ibundanya dari perbudakan. Sejak itu, simbol Garuda menjadi semakin populer dan banyak ditemukan dalam arca dan relief candi-candi Hindu seperti Candi Prambanan, Candi Mendut, Sojiwan, Panataran, Belahan, Sukuh, dan Candi Ceto. Selain itu, simbol Garuda juga digunakan sebagai lambang negara oleh beberapa kerajaan Hindu di masa lalu, seperti Kerajaan Erlangga pada abad ke-11 Masehi. Lambang Garuda banyak ditemukan di bagian puncak prasasti-prasasti yang dibuat pemerintahan Erlangga. Diketahui pada tanggal 10 Januari 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat membentuk sebuah panitia teknis bernama Panitia Lambang Negara, yang diketahui oleh Muhammad Yamin dengan anggota Ki Hajar Dewantara, Muhammad Nasir, dan Purbat Jaraka. Koordinator dari panitia ini adalah Menteri Zunder Portofolio Sultan Hamid II yang memiliki darah campuran Arab dan Indonesia. Panitia ini berhasil dan menghasilkan dua rancangan lambang negara. Rancangan Sultan Hamid II mengusulkan lambang negara berupa burung Garuda memegang perisai berlambangkan 5 sila Pancasila yang menyerupai figur Garuda dalam agama Hindu. Sementara itu, Muhammad Yamin mengusulkan beberapa rancangan lambang negara dengan tema matahari terbit. Namun, usulan Muhammad Yamin tidak dipilih karena dianggap mirip dengan bendera Jepang saat itu. Lambang negara dengan usulan Sultan Hamid II akhirnya dipilih oleh pemerintah dengan beberapa perubahan, termasuk penambahan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda dan penyesuaian bentuk Garuda menjadi seperti sekarang. Kisah mitologi Garuda yang menyelamatkan ibunya dari perbudakan juga menjadi salah satu alasan mengapa burung Garuda menjadi sebagai lambang negara Republik Indonesia. Mengingat Indonesia juga berjuang untuk membebaskan rakyatnya dari penjajahan dan penindasan pada saat itu. Nilai-nilai pada lambang Garuda Pancasila ini terdiri atas kumpulan lambang yang masing-masing memiliki arti dan maksud baik tersurat maupun yang tersirat. Lambang itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Sosok burung Garuda adalah raja dari segala burung, karena burung Garuda melambangkan gerak dan kekuatan yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang. Setiap terbang ke angkasa melambangkan dinamika yang semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan juga nama baik negara. Kedua kaki burung Garuda mencengkram pita putih yang bertuliskan seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata itu menunjukkan bahwa kehidupan di Indonesia begitu beragam. Namun, kenyataannya Indonesia merupakan negara kesatuan dan satu nusa dan satu bangsa. Warna pokok dari burung Garuda adalah kuning emas yang melambangkan keagungan,
sedangkan warna putih pada perisai melambangkan keberanian dan kesucian. Warna hijau pada pohon beringin dan kelopak atau tangkai padi dan kapas bermakna kesuburan dan harapan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Jumlah bulu yang berada pada Garuda Pancasila terkait dengan kelahiran NKRI. Bulu pada sayap kanan dan kiri masing-masing berjumlah 17 helai yang menunjukkan pada tanggal 17. Bulu ekor berjumlah 8 helai menunjukkan bulan 8 Agustus. Kemudian, di bawah kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor terdapat bulu yang berjumlah 19 dan bulu pada leher berjumlah 45 yang menunjukkan angka tahun 1945. Angka-angka yang menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 ini bermakna historis untuk membangun proses penyadaran bagi setiap warga negara Indonesia agar menghargai waktu dan selalu mengingat akan sejarah yang pernah kita alami. Perisai kecil yang terletak di tengah-tengah perisai besar melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksud sila pertama ini bahwa warga negara Indonesia harus terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Gambar rantai menunjukkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud sila kedua ini adalah melambangkan antar manusia dan antar bangsa harus saling kasih sayang yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan bahwa kita sebagai warga Indonesia harus saling melindungi dan bangga sebagai warga bangsa yang besar, yaitu Negara Republik Indonesia. Kepala banteng melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat ini yakni harus punya sifat demokrasi, persamaan, mengutamakan kepentingan negara, jujur dan tanggung jawab. Yang terakhir adalah padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi melambangkan pangan dan kapas melambangkan sandang. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain yakni keadilan, gotong royong, dan saling tolong-menolong, tanggung jawab, kerja keras, dan kemandirian. Pembahasan mengenai lambang burung Garuda tidak lain ingin menegaskan kembali tentang eksistensi nilai-nilai Pancasila sebagai instrumen pendidikan yang berkarakter, yang mana tujuannya yaitu untuk membangun dan mengembangkan karakter bangsa dalam bidang arsitektur. Pendidikan karakter bangsa di Indonesia pada hakikatnya yaitu proses pembudayaan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keindonesiaan agar melekat pada setiap warga negara Indonesia itu sendiri. Itulah sejarah burung Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia versi literasi sejarah. Tentunya dari simbol-simbol negara tercinta kita menggambarkan kedaulatan yang tinggi serta melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan juga negara. Kesimpulan dan pesan yang bisa kita ambil, burung Garuda merupakan burung mitologi dalam kebudayaan Hindu dan Buddha yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan keagungan. Burung Garuda diadaptasi sebagai lambang negara karena merepresentasikan semangat bangsa yang kuat dan berdaulat. Sesuai dengan ucapan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Selamat ulang tahun Republik Indonesiaku yang ke-79. Kami berharap di tahun yang akan mendatang banyak perubahan yang kami rasakan, mampu membentuk generasi bangsa yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing tinggi yang siap mengemban tonggak kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Saya Bambang Dasim dan segenap staf jajaran Generasi pamit undur diri. Salam literasi.